orang yang mau ceritain atau hal bisnis itu biasanya datang gitu. Serius. Karena mereka itu sensitif banget ya. Iya gak sih? Serius. Selamat datang di channel Biarin Celebration bersama Gua Rekan Farel. Di sini kita bakal ngapain? Melakukan paranormal experience. Lebih tepatnya kita bercerita. Oh iya, bercerita. Bercerita pengalaman horor yang pernah kita alami dari masing-masing dari kita. Biar gak lama-lama, langsung aja kalau ya. Let's go. Oke. Ngomong jadi takut ya karena kita recordnya jam berapa bro? Coba liatin. Jam 1 kurang. Ya. Coba liatin kamera. Ya benar. Ya. Oke. Dua nanya nih kalau lo tuh pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis yang bikin lo ngerasa takut selama hidup lo sendiri gitu? Kalau gue sih pernah, cuma kalau hal-hal kayak ngeliat gitu, ya? Nggak pernah. Cuma kalau merasakan pernah. Peka lagi katanya. Kayak peka gitu. Kalau gue juga pernah sih. Gue dari kecil. Ya sampai sekarang bahkan. Oke. Gue tipe orang yang percaya gak sih soal hantu itu ada? Sebenarnya sih kayak percaya nggak percaya gitu sih. Kenapa tuh? Ya karena kan aku nggak bisa melihat ya, jadi kayak nggak percayanya nggak bisa melihat secara langsung lah ya. Iya, jadi nggak melihat, jadi nggak percaya karena aku nggak melihat secara langsung. Terus percayanya ya ikut merasakan sih, walaupun nggak melihat tapi ikut merasakan apa itu maksudnya, gimana maksudnya? Ya kayak peka aja, kayak ada yang ngikutin gitu. Kayak gitu lah. Kalau ada rasa nggak tenang gitu, rasa cemas, takut gitu. Itu mah udah bukan horor kayaknya, udah itu mah anxiety bukan sih? Bercanda. Boleh bercanda. Kalau gue sendiri gue percaya sih, karena dia bilang gue ini kan emang manusia dan jin dan setan itu emang diciptakan saling berdamping kan. Iya ya kan. Gue pernah ada temen gue bilang kalau dia tuh nggak percaya sama hal ginian gitu. Kenapa? Karena dia tuh pernah uji nyali gitu, ngelilingi beberapa kuburan yang dia lalui, datangin gitu, maksudnya buat nantangin loh, pengen lihat kayak gimana sih bentuknya hantu gitu. Jadi teman kamu kayak datang ke kuburan, iya, kayak berkelana gitu, tapi mereka tuh nggak pernah sama sekali bisa melihat, atau bahkan mereka tuh setan-setan tuh nampak di depan mereka gitu, atau mungkin mereka nggak pernah merasakannya gitu tadi. Dan mereka bilang kalau itu cuma sugesti aja gitu, tergantung orang masing-masing gitu. Iya, sama sih kayak aku. Sama halnya kayak cuma merasakan aja tapi nggak bisa melihat. Sedangkan gue kan udah mengalami dari kecil nih. Terus ketika gue mau jelasin apapun, seringkas apapun, sedetail apapun ke dia bakal tetap gak percaya gitu, karena ya dia nggak pernah rasakannya gitu kan. Jadi hal yang wajar sih menurut gue. Gue juga ngerasa gue juga nggak minta kok buat lihat itu gitu, tapi entah kenapa kok gue bisa melihat itu. Ada orang yang bilang kalau yang bisa melihat itu adalah orang kayak orang kafir lah, atau mungkin dia apa sih namanya, kayak orang pilihan gak sih? Bukan yang hal negatif biasanya. Kayak dia yang hitam lah atau apa gitu, padahal memang enggak gitu. Tapi katanya kan kalau bisa hal-hal kayak gitu kan orang spesial gitu. Ya katanya sih. Gue ngerasa nggak spesial sih, walaupun bisa gitu ya. Jadi gue ingat zaman dulu, gue tuh sebenarnya lahirnya di sini di Banyumas. Terus gue besarnya di Jakarta. Pas umur 5 tahun kayaknya deh, di Jakarta Barat. Sampai umur Jakarta Barat ya.
tahun nggak lupa itu sampai berapa, kayaknya setahun atau 2 tahunan lah. Kan di sana itu gue ketemu kan nyokap gue sama bokap gue di sana, so iya banget nyokap bokap. Terus ya di sana tuh ada hal yang gak pernah gue lihat. Contoh kecilnya aja ini gitu. Jadi kan waktu itu kan rumah gue di Kelapa 2, lupa nama alamatnya lah. Itu kayak apa sih namanya, kayak kontrakan ya sih, kontrakan buat para pekerja gitu. Dan itu juga tempat catering makanan gitu. Dan kebetulan apa tempat tinggal gue itu ada di ruangan depan itu, ruangan depan gimana sih ngomongnya ya pokoknya gitulah. Dan depan kontrakan gue itu ada mobil jeep, tau gak sih mobil jeep itu. Yang zaman dulu kalau orang anak kecil lihat itu kayak lari gitu, takut diculik gitu kan. Ya kan. Terus saat itu ya gue lagi di depan malam nih, lagi di depan kontrakan gue tuh lihat banyak banget anak-anak kecil gundul di jeep itu gitu. Banyak banget. Mereka sampai menemuin itu loh mobil jeep. Jadi mereka tuh duduk di atas mobil jeep itu gitu. Gue terus ngeliatin kayak penasaran, mereka juga ngeliatin gue tuh. Gue waktu itu ya, mereka tuh kayak cuma ketawa sama temen-temennya gitu. Sampai akhirnya kan gue kan di depan pintu luar kontrakan gue. Mama gue sekarang, pokoknya bokap sama nyokap gue tuh ngeliatin gue ngomong aja, ngeliatin mobil jeep. Akhirnya pintunya tuh ditutup, jadi aku ketakutan, langsung duduk-duduknya dibukain kembali gitu. Itu buat pertama kalinya gitu. Terus suatu hari aku masih melihat juga nih hal yang cukup menakutkan sih. Jadi waktu itu ya, waktu gue kecil, gue nih pas malam kan bokap gue tuh mau jemput nyokap gue di Jakarta Selatan kalau nggak salah waktu itu. Terus gue nggak mau ikut, gue lebih mau nungguin di kontrakan sendirian lah. Dan terus gue main-main tuh di halamannya gitu. Terus tiba-tiba ya di depan gerbang masuk ke kontrakan gue tuh, itu ada sosok seorang wanita gitu. Dan kepalanya tuh di sampingnya gitu. Masih umur 5 atau 4 tahunan lah. Gue ngeliatin terus kan. Pas gue ngeliatin terus, tiba-tiba dia tuh kayak ngejar gue. Ngejarnya tuh bukan kayak lari, tapi tiba-tiba deket makin besar. Gue yang waktu kecil ya kaget dan takut, gue langsung lari sih. Itu pertama kali gue dikejar juga. Gue lari ke kontrakan dengan orang lain yang ada di situ. Sampai orang itu kenapa nanyain itu, karena gue bilang dikejar sama setan itu. Itu takut banget, sumpah. Gue masih ingat itu. Oh gila nih, Jakarta mah banyak kan kayak gitu kan. Akhirnya terus beberapa tahun kemudian gue balik ke rumah gue yang di sini Banyumas. Ya kalau kalian pernah lihat konten gue sebelumnya yang NGL dan Rich meme itu kan ada gue rekamnya tuh di kamar gue, kan di kamar gue. Ya itu dulu waktu gue pulang dari Jakarta Selatan itu, aku tinggal di situ kan, di kamar itu. Ada suatu hal kejadian cukup banyak di situ. Gue ingat banget ketika waktu itu kan mau subuh lah, sekitar jam 3 pagian. Gue masih umur mungkin atau 6-7 tahunan lah, gue agak lupa sih. Pokoknya kan ada salah satu orang yang gue kagumin, yang gue tunggu-tunggu setiap hari minggu atau libur itu. Namanya Mas Andi. Dia orang Banjarnegara gitu. Gue tuh ngefans pas sama dia dulu. Dan setiap minggu gue selalu nunggu dia, karena dia pernah janji kalau hari minggu dia bakal main ke rumah. Nah setelah itu kan biasanya dia kalau ke rumah pakai mobil truk itu. Mobil truk apa sih namanya? Kalau bukan truk ya, apa truk ya gitu, truk ya itu. Terus gue dengar suara truknya itu datang. Terus gue kan bangun pas libur tuh, itu masih pagi sebelum subuh intinya gitu. Terus gue lihat ada 2 orang tuh
anak kecil mirip bersama Bang Muhammad Mas Andi itu sama temennya satunya gitu. Terus kan gue kayak dia gangguin gue tuh kayak nari-nari selimut. Apa ini gak sih? Apa ini sih? Kita nari-nari selimut kan. Apa sih? Kita nari-nari selimut. Nah, pas nari-nari selimut itu gue langsung berantem dong. Kayak ngapain sih gangguin gitu kan. Pokoknya sama dia tuh main bareng di situ sambil gue marah-marah sama dia gitu. Akhirnya gue bilang udah kita tidur tuh. Pas gue tidur bangunnya gue nyariin ke nanya ke Mbak lah, gue tinggal sama Mbak. Nyariin anak kecil itu. Iya si Andi Mas Andi itu maksudnya ke aku. Ternyata sama sekali dia nggak ada di situ. Terus truknya Jadi cuy ternyata itu cuman kayak halusinasi. entah itu halusinasi atau kenyataan itu kan masih kecil ya. Dan terus beberapa kejadian di rumah itu banyak banget tuh. Di kamar sebelah gue tuh, kalau tahu kamar sebelah gue tuh gue pernah lagi duduk nih lagi main HP nih, kepala gue ditarik ke tembok, lari. Terus lo tau gak sih kayak sandikala itu kan kata orang kalau sandikala tuh mau itu nggak boleh keluar itu. Sedangkan gue tuh lagi duduk di pintu lagi sisiran gini, tangan gue tuh ditarik dah ke pintu. Oke. Terus hal yang cukup bikin gue takut lagi apa ya? Ini bener-bener visualnya kelihatan banget. Kalau lo tau gak sih rumah nenek gue depan? Rumah nenek. Iya yang depan itu. Iya. Waktu itu kan gue lagi apa ya, masih kecil tuh masih dipijitin sama mbak gitu. Di kolong kayak kasur lah gitu. Itu ada banyak tangan-tangan gitu. Serius. Gila sih. Gue masih kecil kan ngalamin hal itu kayak takut parah sih. Sebanyak itu dan lu masih ingat? Masih Ingat semuanya itu? Wow. Dan setelah itu gue udah gak pernah ngalamin hal-hal gitu deh, gak pernah lihat lagi secara langsung kayak gitu. Sampai akhirnya ada suatu kejadian nih tahun 2018. Ini jadi suatu hal yang sangat memorable banget sih menurutku. Ini cukup bikin gue ngerasa bener-bener ngerasa perubahan yang cukup drastis sih. Walaupun kan gue sempat gak bisa lihat sama sekali kan, sampai akhirnya 2018 gue cuma bisa ngerasain atau yang bisa dibilang peka terhadap kejadian gitu. Waktu itu kalau ada yang namanya bencana dari apa ya yang tadi gue bilang sama lo, Tsunami. Gue lupa namanya apa ya, yang dari Selat Sunda. Kalau ingat tahun 2018 ada yang namanya jadi Selat Sunda bencana gitu kan. Kan ikut salah satu forum khusus yang ada di Banyumas tuh. Terus pas malam-malam kita ada penggalangan dana karena pas siangnya itu kita nggak memenuhi target, jadi kita kembali narik pas malam-malam. Akhirnya kan di Jatilawang itu, gue gak mau nyebut namanya siapa ya. Jadi saat itu gue nggak sengaja ketemu apa ya, ketemu sosok cewek yang gue baru kenal sih saat itu. Kita dari sekolah semua kan itu kan. Gue cuman pertama kali lihat gue cuman bilang kayak kok kita pernah ketemu ya gitu, tapi gimana ya soalnya kamu tuh nggak asing banget buat gue gitu. Lu bilang kayak gitu? Iya, dia kan iya, orang yang begitu sih langsung kayak apaan sih gitu kan. Ya sini juga gitu kayak takut kayak ini konflik kali ya gitu kan. Ya gue bilang ya gue diem aja ya udah, gue cuma bilang gitu kan. Nah pas saat itu gue nggak apa ya, jujur ya gue nggak tahu orang-orang bisa cerita horor selancar itu gimana ya. Soalnya menurut pribadi ketika gue bercerita orang tuh biasanya orang yang gue ceritain atau hal bisnis itu biasanya datang gitu. Serius karena mereka tuh sensitif banget ya. Iya gak sih? Serius gue aja mau cerita ini cukup butuh waktu yang cukup lama gitu, hingga akhirnya gue berdamai dan di sendiri bisa cerita kayak gini gitu. Cerita buat kalian gitu. Oke gue lanjutin ya. Pas gue udah bilang itu kita galang dana di situ. Pas jam 8 itu telepon sama nyokapnya itu suruh pulang.
naik motor sendirian. Akhirnya gue nemenin dia gitu, karena gue saat itu dikasih namanya tanggung jawab buat apa, tanggung jawab terhadap apa orang yang ikut di situ gitu. Akhirnya gue nemenin dia naik motor, dia naik motor sendiri, gue naik motor sendiri di belakangnya kan. Kita ngelewatin sawah, sawah dawa itu. Sawah dawa itu bahasa ini ya, sawah panjang ya, maksudnya persawahan yang sangat luas lah, jalan raya gitu maksudnya. Oh iya. Itu gelap banget. Terus tiba-tiba di tengah jalan itu kayak minggir gitu Apanya? motornya gitu. Motornya minggir sendiri. Iya, ya minggir sendiri. Terus gue, ih kenapa ya? Terus akhirnya gue deketin gitu. Oh, kenapa itu? Dia tuh kayak apa ya? Kayak ketakutan jadi gitu. Ketakutannya. Katanya dia nutupin matanya gitu. Kayak merinding. Kalau Terus udah nggak sanggup, gak apa-apa, berhenti aja. gak apa-apa, aman ya, aman. Karena gue udah merinding banget. Ya saat itu, shit. Oke, jadi saat itu emang khawatir banget kan. Gue nggak tahu kenapa nih anak gitu kan. Gue akhirnya teriak-teriak minta tolong di jalan raya tuh. Lumayan agak sepi sih. Terus gue lihat di seberang sana, di depan gue tuh ada orang kakek lagi nutup warung. Dia teriak sama dia sampai ke dari motor, tadi dia nggak nengok sama sekali, nggak bantuin kita. Gue bernangis, gue takut, dan pokoknya campur aduk. Dia si ceweknya bilang gitu, udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, aku udah baikan gitu. Dan aku nganterin dia ke, terus aku ngobrolin teman-temannya kan. Akhirnya kita nganterin dia bareng-bareng gitu ke rumahnya. Di rumahnya ternyata dia udah sering kayak gitu. Di situ dia langsung teriak kayak kesurupan gitu. Shit. Ya itu sih pengalamannya. Sebenarnya ceritanya panjang banget sih. Itu sih. Tapi lu nggak lanjutin. Gue lanjutin gimana ya? Jangan deh. Lo gimana? Wah, giliran gue. Ya giliran lo itu. Nanti kalau di visinya banyak, gue bakal lanjutin yang latihan tadi khusus nih. Karena itu kisahnya panjang banget sih. Ya ini sih kayak pengalaman bukan dari aku doang sih, kayak bareng-bareng sama teman-teman waktu aku pulang dari kerja lah di Karawang. Dari Karawang aku pulang ke sini naik motor tuh bareng-bareng, bonceng-bonceng. Aku bonceng temannya, temanku bonceng temannya, itulah pokoknya. Nah terus aku kayak pulang gak jauh dari Karawang gitu, ngelewatin kuburan yang lumayan panjang. Biasanya kalau ngomong lo lewatin kuburan itu klakson sih. Kalau gue tuh biasanya klakson. Karena aku bonceng ya, jadi temanku gak klakson. Juga temanku yang di belakang, yang motor satunya, atau juga klakson apa enggak. Yang kita ya lewatin kuburan itu kayak kanan kiri apa enggak salah ya. Oh, ada dua seberangan gitu. Seberangnya. Kita ngelewatin. Nah, aku ngerasainnya itu kayak sesek. Itu jam berapa sih? Nafasnya nggak kayak sesek, terus kayak nggak tenang gitu. Aku kan pulang dari Karawang jam 10. Kayaknya jam 12 lah. 12. Aku ngerasainnya sesek, nggak bisa, nafasnya kayak pendek gitu, terus kayak nggak tenang. Tapi untungnya temen aku nggak ngerasain yang boncengin aku. Yang ngerasainnya gitu. Iya. Tapi yang motor satunya, 2 orang itu ngerasain. Yang nyetir kayak kelilipan gitu. Oh, dikelilipin gitu lah. Kayak ditutupin yang tadi aku ceritain itu. Iya, kayak kelilipan. Terus yang satunya lagi bau kayak bunga. Tapi bunganya itu kata mamanya temanku yang nyium itu, dia kan nanya ke mamanya. Nah, dia nanya ke mamanya, katanya bunganya itu ya atau bunga apa gue lupa, tapi mungkin kalau itu pocong. Nyium bunganya itu, kalau itu pocong gitu.
pokoknya yang ganggu kita itu gitu. Oh iya, atau kali ya sih, Ada sih kan dulu takut banget sumpah, tapi gue udah pernah lewatin masa-masa itu kayak udahlah, namanya juga sebenarnya kan film-film setan tuh banyak banget kan. Harusnya yang udah sering nonton film setan berarti udah terrealisasikan lah ya bentuknya gitu, ya udah gitu, mau gimana sih gitu kan. Tapi kenapa masih takut? karena ya aku ngerasain Ya ngerasain tapi nggak bisa ngeliat sih, nggak ngeliat tapi ngerasain, dan ternyata ya kan di overtime ya, ya apa ya kita lanjut. udah Sih itu aja sih. ya sih. Jadi itu aja sih, itu cuma cerita-cerita pendek aja ya itu. Nanti kita Tapi aku ada lagi sih, apa itu, tapi bukan pengalaman pribadi, pengalaman pribadi tapi dari mimpi. lucid dream. Oh bahasa dulu kan lucid dream yang sekarang ya, kayak mimpi di mana kita bisa menguasai hal apapun, apa yang kita pengen itu bisa tercipta gitu. Tapi uniknya aku kan mimpi tuh aku ketiduran. Iya. Tahu tidur jam 8, ketiduran jam 8. Aku ketiduran tuh. Aku mimpi ada zombie terus dikejar-kejar gitulah di sini, di rumah ini. Biasanya tuh kalau mimpi gitu biasanya tuh emosi yang tercipta apa yang lo rasain saat itu. Iya kan? Biasanya lagi ketakutan, lagi capek gitu sih. Tapi capek sih. Kalau lo citirin, lo pernah gak sih lo bisa gerakin apapun? Lo pernah? Enggak sih. Kalau ini namanya apa sih namanya yang ketinggian, lo pernah? Enggak sih. Ketinggian, jadi kayak ketika kita tidur jadi kayak ada sesuatu yang ada di badan kita gitu, yang kita nggak bisa gerak sama sekali gitu. Gue percaya sih, kalau teman aku juga Kan banyak ya cerita. Gue ngerasa aneh ya. Iya sih. Ini lanjut nggak? Udah. Nanti kita pertanyaan. Oke lah. Ya. Biar kalian bisa penasaran atau mungkin Karena kita udah merinding ini saja.